Bang mau tanya, saya pakai AC Daikin setengah PK standar. Saya pakai AC cuma malam aja. Awal saya nyalain jam 8 malam. Kira-kira jam 1 malam outdoor mati. Kompresor dan kipas bareng. Kipasnya mati bareng. Suhu ruangan normal, dingin normal. Saya pakai suhu 25 derajat. Setelah outdoor mati 10 menit outdoor hidup lagi. Setelah outdoor mati 10 menitan outdoor hidup lagi. Terus menerus mati hidup sampai AC saya matiin. Tapi rasa dinginnya berkurang. Apakah AC saya normal? Terima kasih atas jawabannya. Eh jadi cara kerja AC itu seperti itu, no, teman-teman. Misalkan teman-teman setting suhu 25 derajat Celcius ya, 25 derajat Celcius. Nah, kita nyalain AC, lalu kita setting suhu 25 derajat Celcius. Nah, AC bekerja mendinginkan ruangan ya. Sampai suhu ruangan yang kita inginkan itu, suhu kamar kita itu sampai suhunya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Jika suhu sudah tercapai, maka kompresor akan mati. Kompresor akan mati ya. Nah, lalu setelah kompresor mati, artinya yang hidup di fan indoor aja ya, indoor aja. Terus ngipasin apa? Udara. Nah, setelah suhunya udah mulai menurun lagi atau mulai nggak dingin lagi, maka ada alat yang namanya termis ya, di indoor itu termis akan memerintahkan si kompresor untuk bekerja kembali. Untuk ruangan udah nggak dingin nih, kata si termis ya, ruangan udah nggak dingin lagi, tolong lu hidupin lagi dong gitu. Jadi si termis ini gitu ya, kasih perintah ke kompresor, udah lo semprotin lagi freon gitu kan, hidup lagi lah si freon. Terus sampai sudah mulai misalkan 25 derajat lagi, dia mati lagi. Si termis bilang, weh suhu udah pas nih, udah cukup, udah off dulu lo kerja gitu. Mati lagi kompresor. Udah terus menerus seperti itu ya. Nah, di sini gue kasih tahu yang namanya termis. Apa sih alat yang memerintahkan mati hidupnya kompresor itu ya? Siapa yang bikin mati hidup kompresor itu? Siapa yang kasih perintah ya? Ini ada alat namanya termis ya. Kalau di AC, kalau di kulkas itu namanya termostat ya. Kalau di AC namanya termis. Jadi alat ini kecil tapi penting ya, vital. Nah, ini dia. Kita menuju indoor unit ya. Termis itu adanya di indoor unit ya posisinya. Nah, ini dia teman-teman nih. Ini indoor ya. Ini indoor unit. Ini namanya EPAP. Nah, ini area modul ya. Area modul itu area ke apa, elektronik ini ya, elektronik. Nah, ini otaknya AC itu ada di sini ya. Ini area otaknya AC itu ini. Nah, jantungnya itu di kompresor ya. Jadi kalau otaknya ini di sini, jantung di kompresor. Nah, ini yang namanya termis ya, teman-teman. Termis di AC itu umumnya ada dua ya, termis pipa. Ini termis pipa yang berbentuk seperti pipa tabung ini ya, pipa tembaga ini. Ini biasanya nempel di pipa yang paling dingin ya. Agak tinggi teman-teman, jadi susah nih. Ini indoornya mesti gue turunin lagi nih. Agak ribet kalau ngasih tahu gini. Termis pipa ini biasa dia ini harus nempel di pipa EPAP ini ya, pipa EPAP ini nih. Ini kan pipa nih, pada saat kita nyalain pipa ini kan dingin. Nah, ini harus nempel di pipa yang paling dingin ya. Biasanya di sini nih. Ah, ini dia ada tempatnya nih. Ada susah. Pokoknya ini nempel di pipa yang paling dingin ya. Dia harus kena pipa paling dingin. Nah, kalau ini termis udara ya, yang kayak pentol korek ini termis udara. Nah, ini nggak mesti nempel di EPAP yang paling dingin ya. Dia
dia posisinya biasanya di gini ya, kayak gini aja, atau di sini, atau diumpetin di sini. Umpet di sini bisa, di sini juga bisa. Nah itu ya. Nah ini kalau termis udara ini dia mendeteksi udara di sekitar ya, udara di sekitar kita, udara di ruangan kita ini. Kalau misalkan udara di ruangan kita ini dingin, udah tercapai, maka si dia ini, si termis ini memerintahkan si kompresor untuk berhenti bekerja ya, berhenti bekerja. Nah, si termis pipa ini dia mendeteksi kalau pipanya udah nggak dingin ya. Kalau udah nggak dingin, dia nyuruh si kompresor untuk bekerja kembali. Jadi ini ya namanya termis ya teman-teman, termis. Dialah yang ngasih perintah ke kompresor ya teman-teman. Jadi dia, si termis ini yang kasih perintah kompresor untuk mati hidup ya. Jadi kalau misalkan tadi teman kita nyalain dari jam 8 malam, kira-kira jam 1 dia mati. Nah mungkin karena baru dinyalain ya, jadi butuh waktu lama untuk matinya kompresor ini untuk mencapai suhu yang diinginkan tadi ya. Bisa karena ruangannya agak gede atau kamarnya di atas yang agak dapat supaya cahaya yang lebih banyak atau agak panas ya. Nah setelah dia sekitar 10 menit nggak dingin lagi, terus mati hidup lagi ya. Kenapa jaraknya deket ya, karena emang sebelumnya kan udah didinginkan. Jadi setelah suhu udah mulai nggak dingin lagi, si kompresor ini bekerja, nggak lama langsung tercapai lagi ya, karena ada sisa-sisa masih dingin ya di ruangan ini. Mati hidup. Emang seperti itu ya teman-teman, cara kerja AC emang seperti itu. Jika suhu ruangan yang kita inginkan sudah tercapai, maka kompresor akan mati. Nah matinya kompresor ini bareng ya, betul, bareng dengan kipas ya, kipas ini ya. Jadi fan sama kipas ini dia bareng ya. Kalau kalau kompresor mati, fan juga ikut mati. Kalau kompresornya nyala, fan ikut nyala. Karena fungsi fan itu untuk membuang panas, hawa panas yang dari kondenser sama kompresor ya. Jadi dibuang. Kalau misalkan kompresor doang yang nyala, kipas nggak nyala, ya itu akan overheat, si kompresornya akan panas ya. Jadi emang harus bareng. Jadi fan sama kompresor ini ibaratkan pasangan sehidup semati ya, pasangan sejoli yang sedang dimabuk asmara. Jadi apapun yang mereka lakukan itu harus bareng ya. Dia mati ya mati bareng, ya hidup bareng, kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak mati-mati ya jebol listrik teman-teman, jebol ya. Atau kalau misalkan nggak mau mati-mati, termis yang tadi itu jauhin teman-teman, jauhin dari EPAP. Nah itu pasti hidup terus ya, karena si termis ini mendeteksinya suhu ini belum tercapai ya. Jadi nggak ada rangsangan, dia nggak mampu mendeteksi bahwa ruangan itu sudah tercapai ya. Atau kompresor dan outdoor yang nggak mati-mati itu bisa jadi juga karena kapasitas AC dan ruangan itu tidak sesuai ya. Misalkan AC setengah PK, pakai ruangan misalkan ya 7x6 misalkan, atau 6x6, atau ruangan 9x6 misalkan gitu. Jadi itu ruangan dan kapasitas tidak sesuai ya, maka kompresor akan hidup terus karena ya suhu nggak pernah tercapai ya, jadi kompresor itu terus bekerja terus. Nah kalau kayak gitu kasihan kompresornya, umurnya pasti pendek ya teman-teman.
kalau hidup terus itu. Makanya kapasitas kompresor, kapasitas AC dan ruangan itu harus sesuai ya, sesuai dengan speknya. Nah, jika dirasa mati hidupnya kompresor dan fan ini nggak normal ya teman-teman, misalkan terlalu dekat ya, misalkan 1 menit hidup, setengah menit mati, 1 menit lagi hidup, 2 menit mati, 1 menit hidup. Nah itu nggak normal ya kalau terlalu dekat gitu ya. Kalau ini kan 10 menit itu wajar ya. Eh, mati hidupnya itu jaraknya 10 menit. Tapi kalau misalkan jaraknya terlalu dekat ya, dekat banget, misalkan 2 menit, 1 menit, mati hidup dalam rentang waktu 1 menit, atau dia nggak mau hidup sama sekali ya. Nah itu bisa jadi karena si termis tadi rusak teman-teman. Termis tadi rusak. Termis itu ada nilai tahanannya ya, ada ukurannya, bisa diukur ya, normal atau enggaknya. Nah kalau di error, dia rusak, itu ya bisa si kompresor ini ikut error ya. Cara kerja ikut error, mati hidup nggak normal. Oke gitu ya teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan rentang waktunya 10 menit itu masih wajar ya, wajar. Kecuali dia mati hidup tapi ruangan nggak dingin ya, ruangan nggak dingin. Nah itu perlu diperiksa. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih ya.